Saya ke Lembaga Bantuan Hukum Makassar ya. Masih ada? Via Zoom? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami setelah beberapa kali mengawal dan diskusi dengan kawan-kawan petani, kami mempelajari perjanjian sawit antara PT AS dan Koperasi Pangea Idaman ini. Jadi yang kami lihat sebenarnya bahwa tidak pernah ada ikatan secara langsung antara perusahaan dengan petani. Jadi perusahaan itu membuat koperasi, namanya Koperasi Pangea, untuk mengatasnamakan petani. Dan petani sendiri tidak pernah ada ikatan hukum atau perjanjian secara khusus dengan pihak koperasi untuk mengikatkan diri sebagai anggota koperasi di mana lahan mereka diserahkan ke pihak koperasi untuk dikelola oleh perusahaan. Di situ permasalahan intinya. Makanya ketika ada MOU antara PT AS dengan koperasi, dalam hal ini inti, dan saya lebih menyebutnya inti perusahaan ini, kemudian dengan koperasi, itu sama sekali tidak pernah melibatkan petani dalam hal pembuatan perjanjian. Sama sekali tidak. Makanya kalau diskusi malam ini bertanya apa keuntungan petani dari mulai 2013 dibuat perjanjian ini sampai 35 tahun ke depan, karena MOU ini 35 tahun ke depan. Kami melihatnya berdasarkan MOU yang dibuat antara perusahaan inti dengan pihak koperasi ini hanya untuk merampok saja tanah rakyat, tanah petani. Kalau melihat di sini di perjanjian seperti di pasal 1 itu, kemudian di pasal 2, di situ disebutkan bahwa di mana pengolahan lahan petani itu melalui koperasi diserahkan sepenuhnya pengolahannya oleh perusahaan. Sementara petani sendiri tidak pernah ada kesepakatan secara tertulis ataupun pernyataan mengalihkan kepemilikannya ke perusahaan. Itu tidak pernah. Tapi dengan MOU ini kemudian terjadilah perampokan tanah petani dengan bantuan oleh Badan Pertanahan Nasional dari Kabupaten Bualemo itu membuat HGU. Jadi tanah petani ini kemudian dibuat HGU. Kemarin kami meminta petani untuk melalui koperasi meminta langsung ke perusahaan, mana itu sertifikat sekurang-kurangnya salinannya. Apakah itu sertifikat masih ditahan di koperasi di BRI sebagai kredit bank yang jumlahnya itu 1,5 triliun itu untuk diserahkan ke petani. Sampai hari ini petani tidak pegang itu sertifikat, terutama salinan fotokopinya saya tidak ada. Untuk memperjelas bahwa di situ di sertifikat apakah atas nama petani atau atas nama koperasi atau atas nama perusahaan. Nah, kuat keyakinan kami kalau berdasarkan perjanjian kemitraan yang dibangun ini, sertifikat tersebut tidak atas nama tidak atas nama petani, tapi atas nama perusahaan atau koperasi. Karena koperasi ini sendiri kami menganggap dia adalah bagian dari perusahaan, bukan bagian daripada petani itu. Kemudian yang lebih lanjut, karena untuk kreditnya bisa mengucur kepada perusahaan ini, di sini kan jahatnya kalau dilihat MOU di pasal 3 itu, ini perampokan yang dilakukan oleh pihak perusahaan
Jadi setelah mereka membuat sertifikat HGU terhadap tanah petani, kemudian sertifikat itu dijadikan jaminan di bank sehingga keluar kredit 500 miliar itu tadi yang disebutkan oleh kawan Jupri. Nah, kredit ini lebih jahatnya lagi, tidak sepeser pun dinikmati oleh petani. 100% berdasarkan perjanjian di pasal 3 ini, itu dikeluarkan oleh koperasi dan diserahkan sepenuhnya ke perusahaan. Dan perusahaan sendiri dari pengolahan ini, itu mendapatkan fee lagi 5%. Dan dipotong nantinya itu dari biaya yang dikeluarkan oleh petani. Jadi setelah ada kredit 500M berdasarkan dari agunan hak tanggungan dari tanah petani itu yang sudah disertifikatkan, petani kemudian lagi berdasarkan MOU ini harus menanggung lagi utang dari membayar kredit tersebut setiap bulannya itu dibebankan ke petani. Kemudian pengolahan manajemen mulai angkutnya, pupuknya, mulai dari bibit, pengolahannya, itu semua dihitung oleh perusahaan dan harus ditanggung oleh petani. Ini kan jahat sekali. Ini selain Anda merampok, mau meras petani juga. Jadi di sini persoalannya. Jadi dia tidak hanya mengambil keuntungan dari petani oleh perusahaan ini, tapi juga memeras lagi dengan harus membayar biaya-biaya sampai sekecil-kecilnya biaya pengangkutan sawit saja TBS itu dibebankan lagi kepada petani. Kemudian di perjanjian ini juga di pasal 5 itu disebutkan pengolahan selama 48 bulan atau sekitar 4 tahun, itu pengolahan hasil keuntungan dari sawit tersebut semuanya masuk ke perusahaan, ke inti, dan tidak sama sekali ke petani. Begitu masuk ke 1 bulan dari 48 itu atau 49 bulan, petani tidak akan bisa menerima apapun. Kenapa? Karena dia harus lagi dipotong segala biaya termasuk tadi angsuran kredit, biaya pemeliharaan, perawatan, panen, pupuk, biaya angkut TBS, angsuran hutan, talangan ke inti. Jadi ini petani dianggap juga berhutang secara langsung ke PT Inti dalam hal pembukaan lahan. Kan ini jadi persoalan. Akhirnya saya kemarin diskusi dengan kawan-kawan petani menyampaikan bahwa sebenarnya 35 tahun selama perjanjian ini kalau diharapkan berjalan, petani itu akan hanya menjadi sapi perah dan diharapkan mati berdiri mungkin berdasarkan perjanjian ini. Jadi kalau rekomendasi saya kepada kawan-kawan petani dan melalui forum ini sendiri, yang pertama itu kami berharap bahwa MOU ini diakhiri saja, tidak ada gunanya. Apalagi kalau berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh antara perusahaan dan koperasi yang didukung oleh di mana ditandatangani dan didukung juga oleh Dinas Koperasi dan Dinas Perkebunan Pertanian, kemudian ditandatangani juga dengan Bupati. Jadi kami menilai di sini ada juga turut andil oleh pejabat setempat dalam hal mendukung kejahatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dan kami juga di sini berkesimpulan bahwa pejabat termasuk dalam hal penggandaan KTP itu ada keterlibatan pejabat di sini karena tidak mungkin ada penggandaan KTP yang dilakukan. Kalau menurut kami berkesimpulan di awal bahwa penggandaan KTP itu dipakai untuk pembuatan sertifikat HGU yang mengatasnamakan petani. Kemudian dipakai juga itu penggandaan KTP untuk pengajuan kredit perbankan bahwa semua petani di situ mendukung yang jumlahnya sekitar 397 petani yang memiliki lahan di seluas 1027 hektar yang ada di Bualemo tersebut.
Rekomendasi kedua kami selain mengakhiri MOU yang kedua, meminta pihak perusahaan mengembalikan tanah petani itu 100%. Jangan lagi ada kapling-kaplingan berdasarkan perjanjian ini. Ini jahatnya perusahaan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Bualemo itu mengkapling-kapling tanah ini. Jadi tanah petani yang seperti punyanya Pak Taslim itu sekitar 17 hektar, itu sudah dikapling-kapling oleh pihak BPN dan mengubah pengukurannya di lokasi. Dan gambar itu beredar kemarin, dikasih oleh Pak Taslim juga di grup, dan itu yang dibuat oleh pihak BPN Bualemo. Kami juga bertanya di sini, pemerintah di sini mulai DPR, pemerintah itu apa perannya selama ini? Kemudian yang ketiga, rekomendasi kami berdasarkan diskusi malam ini, tolong itu pihak perusahaan kasih kembalikan itu sertifikatnya HGU-nya petani. Jangan disembunyikan karena itu hak petani, lahan itu punyanya petani, bukan punyanya perusahaan. Anda hanya disuruh mengelola, Anda hanya menanam sawit itu, dan dari keuntungan sawit itu harus dikembalikan ke petani. Bukan Anda kemudian menyembunyikan selama 10 tahun itu setelah sertifikat terbit sampai sampai sekarang itu petani tidak pernah dapat itu sertifikatnya, di mana salinannya itu. Kalau perlu aslinya kasihkan sekarang ke petani karena itu lahan punya petani. Yang keempat, kami berharap melalui diskusi ini, karena kebetulan ada juga direkturnya dari INTI sendiri di sini hadir. Ya kami berharap kalian angkat kaki lah dari lahan petani, karena selama ini Anda sebenarnya tidak menguntungkan petani, hanya menjadikan mereka itu sebagai sapi perah. Yang kelima, kami berharap perusahaan ini membayar kerugian petani dari mulai Anda masuk ke Bualemo, membuat perjanjian ke petani, di mana kalian membebankan semua itu biaya-biaya kepada petani sampai mereka ada yang berhutang 80 juta, 60 juta. Itu dari pengelolaan yang Anda lakukan dan mereka sendiri tidak dapat apa-apa dari situ. Dan yang terakhir, rekomendasi kami, petani ini ingin kembali menanam jagung di lahannya sendiri. Jadi kami berharap malam ini tegakkan kebenaran, keadilan bagi petani, dan kebetulan momen sekarang lagi momen kemerdekaan Indonesia, berikan kemerdekaan kepada petani yang merupakan pemegang kedaulatan, pemegang kekuasaan bagi negara ini sendiri, berikan mereka kemerdekaan, kembalikan lahan tersebut ke petani untuk dikelola ditanami jagung, karena selama ini dikelola untuk pengolahan sawit, petani tidak dapat apa-apa, hanya tertindas saja. Bahkan saya dengar kemarin ada petani itu hanya makan jantung pisang saja dengan beberapa campuran nasi saja yang mereka makan dari situ, dari kebunnya, karena tidak ada yang mereka dapat. Baik. Anak-anak mereka juga yang dijanjikan bekerja di perusahaan sawit, sekarang tidak ada yang bisa mereka dapatkan dari situ. Ini mungkin tambahan dari saya, dan tolong pihak pemerintah kaji kembali itu perjanjian perusahaan, karena disitulah intinya bagaimana rakyat ini, terutama ini petani, diperas habis-habisan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih.